dosanya sebenarnya sudah cukup. Tapi jangan salah, ada banyak lagi ganjaran, ada banyak lagi pahala yang didapatkan selain dari diampuninya dosa. Nah, jadi ketika kita datang kepada orang soleh, datang dengan niat yang baik. Ketika kita datang ziarah ke makamnya orang soleh, datang dengan niatan yang baik, dengan niatan yang kuat. Niscaya dosa kita akan diampuni, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar Ba'abbad, beliau salah satu gurunya Sayyidina Sakaf, Sayyidina Abu Abdurrahman Ahmad Sakaf. Beliau berkata, kalau seumpama majelis-majelis kesolehan itu tidak ada pahala lain selain diampuni dosanya, sebenarnya sudah cukup. Tapi di atas itu banyak lagi pahala yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya apa? Pahala hadir majelis kebaikan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ganjaran yang luar biasa, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ketika kita hadir di majelisnya orang-orang soleh dan majelis kebaikan. Syekh Abu Ali Daqqaq, beliau berkata, seumpama seorang wali itu lewat di sebuah daerah, rahmatnya Allah akan mencakup seluruh penghuni daerah itu. Allah akan mengampuni seluruh penduduk daerah tersebut. Hanya gara-gara wali tadi lewat saja, nggak berhenti, lewat saja. Bayangkan kalau orang hadir di majelisnya wali tersebut. Bayangkan kalau orang khidmah ke wali tersebut. Bayangkan kalau orang cinta kepada wali tersebut. Bagaimana? Apa yang akan dia dapatkan? Seperti kita ada seorang wali melewati sebuah makbarah. Dikatakan penduduk kuburan itu yang asalnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni siksanya. Gara-gara lewatnya si wali ini di pemakaman tadi. Jadi cukuplah sebuah kebanggaan ketika kita dekat dengan orang-orang saleh. Sebagaimana di dalam bait syair, kafa syarafan anni mudhafun ilaikumu. Sebuah kebanggaan yang luar biasa. Cukup sebagai sebuah kebanggaan ketika aku dinisbatan kepada Anda. Muridnya Syekh Fulan. Oh, ini muridnya Syekh Fulan. Oh, ini dulu ngaji ke Syekh Fulan. Oh, ini dulu hadir di majelis Syekh. Itu sebuah kebanggaan. Cukup sudah itu sebagai sebuah kebanggaan. Wa inni ilaikum ud'a wa ur'a wa u'rafu. Dan cukup sebuah kebanggaan ketika aku diketahui, dipanggil, "Hei Fulan, kamu muridnya si Fulan. Ini muridnya Syekh Fulan." Dan dapat riayah dari Syekh Fulan. Dan diketahui, dikenal sebagai muridnya Syekh Fulan atau orang-orang yang dekat dengan Syekh Fulan. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Idza bimulukil ardi qaumun tasyarrafu. Ketika orang-orang banyak bangga ketika dekat dengan para pemimpin pejabat. Fali syarafun minkumu ajallu wa asyafu. Tapi kebanggaanku dinisbatkan kepada engkau wahai orang-orang yang saleh, ini jauh lebih besar dari kebanggaannya ahli dunia dekat dengan para pejabat. Jadi nisbat kita dikaitkan dengan orang-orang soleh, itu sebuah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doanya orang soleh kalau doa kepada kita, berkahnya itu bisa sampai ke kita dan anak-anak kita sampai 7 turunan. Berkah doanya orang-orang soleh. Makanya berusahalah untuk mendapatkan doanya orang-orang soleh. Orang kalau dekat dengan orang soleh gak akan sia-sia. Jaminan aman. Imam Haddad berkata, naruddu mausumana walau bisin. Kita akan mengembalikan, akan saya kembalikan ke saya orang yang mencintai kita meskipun jauh, meskipun ada di Cina. Akan saya tarik, akan saya kembali ke saya. Begitu juga kalamnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang yang cinta kepadaku gak akan sia-sia, akan dekat kepadaku. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Jadi sebuah keistimewaan. Ini bagaimana kalau orang-orang dekat kepada mereka, khidmah kepada mereka, duduk di antara mereka, cinta kepada mereka. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Apalagi kalau sampai punya athar-athar yang ini mereka punya beberapa pakaian mereka, punya ridak mereka atau punya bagian tubuh dari mereka. Ini sebuah keistimewaan, sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, orang yang lewat di depan madrasahku akan dapat rahmatku, akan dapat syafaatku. Ini baru lewat di depan madrasahnya beliau. Bagaimana kalau hadir di majelis beliau?
Bagaimana kalau khidmah kepada beliau atau orang-orang yang seperti beliau? Bagaimana kalau mencintai orang-orang seperti beliau? Ya, khadimnya para pemimpin itu pemimpinnya para khadim. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada orang-orang soleh. Bisa duduk bersama mereka dengan penuh adab, dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita hidup penuh cinta kepada mereka, mati dengan penuh kecintaan kepada mereka. Kelak di hari kiamat dibangkitkan bersama mereka dan Nabi Muhammad SAW. Allah yahdina bidah wa yatawallana biwilah wa yufqina li ittiba'i habibih Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.